Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri bagian 2. Akhlak terpuji yang kita pelajari hari ini adalah sabar. Sabar berasal dari kata sober yang berarti menahan, hati, mencegah, atau menanggung. Menurut istilah, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila persoalan yang dihadapi tidak dapat dipecahkan, hati menjadi jengkel atau marah. Nah, kejengkelan yang berulang kali terjadi dapat berakibat buruk karena tekanan batin. Jika demikian, hidup ini menjadi tidak nyaman untuk dirasakan. Oleh sebab itu, kesabaran dalam menghadapi persoalan harus dilakukan bagi setiap orang. Menurut Imam Ghazali, sabar ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan atau as-sabru 'ala ta'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Sabar dalam ketaatan ini berarti melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas, tidak menggerutu atau mengeluh saat menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan tugas. Meskipun tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang cukup baik, tetapi jika berkeluh kesah saat melaksanakannya, itu belum termasuk sabar. Yang kedua adalah sabar saat menghadapi musibah atau as-sabru 'alal bala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sabar dalam musibah berarti tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup, tidak menggerutu dan tidak menyesali nasib dirinya. Orang yang sabar dalam musibah senantiasa meyakini bahwa di balik kesusahan yang dihadapi pasti ada hikmahnya. Kesusahan yang dirasakan akan segera berkurang karena sadar bahwa semua yang dialami manusia pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam maksiat atau as-sabru 'anil ma'siyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 126 sampai dengan 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sabar dari maksiat berarti rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menyesal atau iri apabila melihat orang lain dapat bersenang-senang dalam maksiat. Adapun maksud dari maksiat ialah segala sikap atau perbuatan yang melanggar norma-norma agama.
Pada zaman modern sekarang ini, terkadang ada orang yang merasa senang dan puas karena dapat berbuat maksiat. Berikut ini adalah contoh dari sikap sabar. Farhan diejek temannya karena suatu kesalahan. Walaupun ia tahu bahwa membalas ejekan dengan ejekan yang setimpal itu dibenarkan oleh agama, ia tidak mau melakukannya. Ia tetap bersikap baik terhadap teman-teman yang mengejek dirinya. Kesabaran Farhan ini membawa hasil positif. Teman-teman yang mengejek akhirnya minta maaf kemudian berteman lagi dengan Farhan. Adapun dampak positif dari sikap sabar diantaranya adalah memperoleh pujian dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh rahmat dan hidayah dari Allah, memperoleh pahala dan ampunan dari Allah. Kemudian ia juga mendapatkan martabat yang tinggi di dalam surga. Nah, seperti contoh dari Farhan tadi, sikap sabarnya berhasil mengembalikan persaudaraan yang hampir rusak. Sikap terpuji berikutnya adalah syukur. Dilihat dari segi bahasa, syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih dan memuji. Dari bahasa ini dapat dipahami bahwa syukur berarti berterima kasih atau memuji kepada yang telah memberi kenikmatan atau kebaikan yang telah dilakukannya. Mensyukuri nikmat Allah ini merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Berikut ini adalah ayat yang menunjukkan perintah kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang dimiliki merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu menyatakan kesyukuran kepada Allah dengan mengucapkan pujian kepada Allah. Lafal yang dapat kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan atau perbuatan, yaitu menggunakan kenikmatan yang sudah kita terima untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga jangan sampai kenikmatan tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang tercela. Contoh dari sikap bersyukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Kedua, melaksanakan ibadah salat fardu dan sunnahnya. Yang ketiga, senantiasa mengucapkan Alhamdulillah dan merasa orang yang paling beruntung di setiap nikmat dan ujian yang telah diperoleh. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kesehatan yang telah diperoleh. Yang kelima, menebarkan senyuman dan kebahagiaan sebagai bentuk bersyukur. Dan yang terakhir adalah tidak mengeluh atas segala sesuatu yang telah didapat. Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah akan memperoleh keuntungan, di antaranya memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri pada kufur nikmat. Selanjutnya, mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, anak-anak, itulah akhlak terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan juga syukur. Semoga dengan mempelajari hal ini kita dapat semangat lagi untuk berbuat baik, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova, salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.